Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Putri dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mengenai dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Pemerintah Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Damaskus dan Andalusia atau Cordoba. Pemerintah Bani Umayyah di Spanyol atau Andalusia berlangsung selama 275 tahun pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakannya tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya pemimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah bernama Al-Muqtadir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada 16 Januari 929 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya. Secara garis besar ada 3 pemimpin yang sangat menonjol di antara pemimpin lainnya, yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada 931 Masehi sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 976 Masehi, dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, terutama ekonomi dan kebudayaan. Sebagai bukti besarnya kekuasaan dinasti Umayyah ketika itu, didirikan bangunan-bangunan megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya ketika berada di bawah kekuasaan Abdulrahman Shanjul. Perekonomian menjadi salah satu faktor yang mengalami kemunduran sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehingga kota tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian pada 1031, Hisham III sebagai pemimpin dinasti Umayyah ketika itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa tidak sanggup memperbaiki keadaan negeri yang semakin hari semakin parah. Beberapa orang pejabat sebenarnya mencoba untuk memperbaiki kondisi negara ketika itu, namun tidak ada yang berhasil. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia sesaat sebelum mengalami kemunduran telah terpecah-pecah ke dalam beberapa pemerintahan kecil yang hanya terpusat di beberapa kota saja. Model pemerintahan lokal seperti itu juga biasa disebut dengan taifa. Ditambah penguasa kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya, yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai sejarah dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.